Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Kang Gunggung. Oke, langsung kita bahas aja nih, nggak lama-lama ya. Jadi gini, masih banyak yang bertanya di kolom komentar. Misalkan kayak seperti ini nih. Apakah ada bank yang mau menerima GCV? Apakah investor besar mau memakai nilai konsensus Pi atau GCV? Apakah bursa kripto akan setuju dengan nilai GCV? Pertanyaan sebenarnya bukan sekedar soal angka, teman-teman. Tapi, apakah komunitas Pi benar-benar sedang membangun sesuatu yang bisa membuat dunia mulai memperhatikan? Karena dalam dunia ekonomi, nilai besar tidak lahir dari hanya teriakan saja, tetapi dari aktivitas nyata yang tidak bisa diabaikan. Oke, mari kita lanjut, teman-teman. Jadi belakangan ini masih banyak pertanyaan muncul di kolom komentar, terutama dari teman-teman yang penasaran atau bahkan masih ragu tentang konsep GCV di Pi Network. Ada yang bertanya, apakah ada bank yang mau menerima GCV? Apakah investor besar mau memakai nilai GCV? Apakah bursa kripto setuju dengan GCV? Pertanyaan ini sebenarnya bagus, karena artinya komunitas mulai berpikir lebih dalam, teman-teman, bukan hanya ikut-ikutan. Tetapi untuk menjawabnya, kita harus memisahkan dulu antara sistem keuangan resmi, mekanisme pasar, dan konsensus komunitas, karena itu adalah tiga hal yang berbeda. Untuk yang pertama, mari kita bahas apa itu GCV. GCV adalah Global Consensus Value. Pada dasarnya adalah nilai yang disepakati komunitas pionir secara sukarela. Jadi, GCV bukan harga resmi suatu negara, bukan harga yang ditetapkan bank, dan bukan harga resmi dari bursa. Ini penting dipahami dari awal supaya tidak salah arah. Jadi, GCV lahir dari keyakinan sebagian komunitas bahwa nilai Pi sebaiknya dibentuk oleh utilitas dan konsensus pengguna, bukan murni spekulasi pasar. Artinya, GCV lebih dekat ke kesepakatan komunitas, barter digital, dan pembangunan circular economy. Lalu, pertanyaannya, apakah bank akan menerima GCV? Jawabannya realistisnya seperti ini, teman-teman. Untuk saat ini, hampir tidak mungkin bank langsung menerima GCV sebagai nilai resmi. Kenapa? Karena bank bekerja berdasarkan regulasi negara, sistem moneter resmi, standar akuntansi, dan pengawasan hukum. Bank tidak bisa begitu saja berkata, mulai hari ini kita mengakui nilai komunitas tertentu. Karena bank harus mengikuti otoritas keuangan, menjaga stabilitas, dan menggunakan mata uang resmi negara. Di Indonesia misalnya, transaksi resmi tetap menggunakan rupiah. Jika ada yang berharap besok langsung memakai GCV, maka itu bukan cara kerja sistem perbankan, teman-teman. Sampai sini semoga sedikit memahami ya, teman-teman. Jadi, apakah itu berarti GCV tidak ada artinya? Belum tentu juga, teman-teman. Karena dalam sejarah ekonomi, banyak nilai awal lahir dari komunitas kecil terlebih dahulu. Contohnya, koleksi langka, poin komunitas, bahkan Bitcoin di masa awal. Nilai awal sering muncul dari kesepakatan kecil, penggunaan terbatas, lalu berkembang jika utilitasnya nyata. Jadi, GCV sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai aspirasi komunitas untuk membangun nilai bersama, bukan pengganti sistem keuangan sebuah negara, teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya tadi, bagaimana dengan investor besar? Jawabannya, investor besar tidak melihat slogan terlebih dahulu, teman-teman. Mereka melihat dari utilitas, aktivitas ekonomi, jumlah pengguna aktif,
volume transaksi, dan keberlanjutan ekosistem. Investor besar tidak akan masuk hanya karena angka tinggi ditulis di spanduk, di media-media sosial, dari teriakan-teriakan. Mereka masuk jika melihat ekosistem hidup, aplikasi dipakai, pembayaran berjalan, komunitas aktif, dan ekonomi bergerak. Artinya, investor besar lebih tertarik pada aktivitas nyata daripada deklarasi angka, teman-teman. Jadi apa sebenarnya yang bisa menarik para investor, teman-teman? Inilah yang sering kita lupakan. Yang sering menarik investor bukan dari teriakan, bukan dari emosi, bukan dari debat tanpa utilitas, tetapi dari merchant yang aktif, aplikasi yang berjalan, pembayaran digunakan, circular ekonomi hidup, komunitas produktif. Karena investor berpikir, kalau ekosistem ini benar-benar digunakan, maka nilainya punya peluang bertahan bahkan meningkat, teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan bursa? Apakah bursa akan setuju dengan GCV? Jawabannya jujur, bursa tidak bekerja berdasarkan konsensus komunitas tertentu, teman-teman. Bursa bekerja berdasarkan supply dan demand, order book, likuiditas, dan aktivitas trader. Jadi, bursa tidak akan berkata, kami resmi memakai GCV komunitas, karena mekanisme pasar mereka berbeda. Namun, bukan berarti komunitas tidak punya pengaruh sama sekali, teman-teman. Kalau suatu ekosistem punya pengguna besar, transaksi tinggi, utilitas aktif, dan ekonomi berjalan, maka pasar biasanya mulai memperhatikan, teman-teman. Artinya, pengaruh komunitas datang dari aktivitas nyata, bukan sekedar deklarasi, teman-teman. Jadi, kesalahan apa yang harus dihindari pionir nih, teman-teman, dalam hal ini? Kadang, pionir terlalu emosional, menyerang yang berbeda pendapat, menganggap GCV pasti resmi, atau memaksa semua orang ikut, atau bahkan yang tidak setuju dengan GCV pun ikut mencaci maki. Padahal pendekatan seperti itu justru membuat orang luar dari P-Network ini sulit memahami tujuan komunitas. Pionir yang dewasa seharusnya berkata, kami sedang mencoba membangun utilitas dan ekonomi komunitas secara sukarela. Kalimat itu jauh lebih kuat daripada sekedar marah di kolom komentar, teman-teman. Jadi, apa jalan yang paling masuk akal? Jalan paling realistis saat ini adalah membangun utilitas, menjalankan hybrid payment, memperkuat circular economy, membuat aplikasi, membuka merchant, dan memperbesar penggunaan Pi secara nyata. Karena jika aktivitas ekonomi benar-benar tumbuh, komunitas akan kuat, utilitas akan meningkat, dan kepercayaan pasar perlahan bisa terbentuk, teman-teman. Jadi inti yang terpenting, bank tidak bisa langsung mengakui GCV, bursa tidak akan otomatis mengikuti GCV, investor besar tidak tertarik hanya pada angka, tetapi jika komunitas berhasil membangun utilitas nyata, aktivitas ekonomi, dan penggunaan berkelanjutan, maka nilai komunitas punya peluang berkembang lebih serius di masa depan, teman-teman. Jadi, daripada kita terus bertanya, siapa yang mau menerima GCV? Mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang sudah kita bangun agar orang mulai tertarik melihat ekosistem Pi, teman-teman. Karena nilai besar tidak lahir dari tuntutan, nilai besar lahir dari penggunaan, kebutuhan, dan komunitas yang bergerak nyata. Demikian, teman-teman. Kalau kamu menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa like, kasih komentar dengan pendapat terbaikmu, share ke sesama pionir, dan subscribe supaya kita bisa belajar bersama membangun ekosistem Pi dengan lebih dewasa, realistis, dan cerdas.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.